Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang harmonisasi HAM, subpokok bahasan yang kedua tentang HAM dalam dasar negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan. Kita tahu sebagai dasar negara yaitu Pancasila, di mana Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Di dalam Pancasila ada 3 nilai sesungguhnya. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praktis. Tentu sebelum menginjak ke yang lainnya, kita akan coba dulu HAM dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang tadi. Yang pertama, dari sila Pancasila yang pertama adalah nilai ketuhanan. Berarti HAM berada di dalam nilai ketuhanan. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Berarti HAM berada di dalam sila atau nilai kemanusiaan. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima adalah nilai keadilan. HAM berada di nilai ketuhanan. Di antaranya adalah memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianutnya. Salah satu contohnya begitu. Atau memberikan toleransi atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan ibadah sesuai yang diyakininya. Itu juga sama bagian dari HAM dari nilai dasar sila pertama. Yang kedua, nilainya adalah nilai kemanusiaan. Berarti HAM-nya pengakuan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial lainnya, bahwa manusia itu tidak lepas dari bantuan orang lain. Iya, manusia itu harus bergaul dengan orang lain juga. Iya, ketika saling bergaul, saling membutuhkan, perlu penegakan hak asasi manusia. Dalam pertemuan sebelumnya, batasan hak asasi manusia adalah hak asasi manusia orang lain. Pada saat bergaul itulah perlu batasan-batasan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu sila Persatuan Indonesia, nilai persatuan. Berarti HAM berada di dalam nilai dasar persatuan. Di antaranya adalah setiap manusia mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Bahwa manusia memiliki kompleksitas yang tinggi, iya. Bahwa manusia memiliki hak-hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan juga iya. Itulah makna dari nilai dasar sila ketiga. Kita lanjut dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, HAM-nya hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Itu berarti bagian dari hak HAM di dalam sila keempat. Selanjutnya, di dalam hak asasi, hak HAM di dalam sila kelima diantaranya adalah menghormati hak-hak orang lain atau memiliki hak untuk mendapat pelayanan dalam segala bidang, karena merupakan
representasi dari nilai-nilai keadilan. Misalnya, hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak memperoleh bantuan. Apalagi sekarang bantuan COVID diperlukan, berarti semua orang berhak mendapat bantuan dari negara. Oke. Kemudian setelah nilai dasar dari Pancasila, kita masuk ke nilai instrumental. Nilai instrumental dimaksud adalah HAM berada di dalam konstitusi negara atau hukum-hukum dasar negara. Maka HAM harus masuk di dalam Undang-Undang Dasar Negara. Itu yang dimaksud instrumental adalah peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah di Indonesia HAM itu diatur dalam konstitusi negara? Tentu jawabannya iya. Sesuai dengan pasal 28A sampai 28C, ini secara spesifik diatur, secara khusus diatur. Tapi apakah cukup itu? Tentu tidak. Ada banyak peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Nah, ini dia. HAM diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini semuanya ini merupakan instrumental atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang HAM di Indonesia. Di antaranya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat 1, dan ayat 3, serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. 34 bicaranya tentang perlakuan dan perlindungan fakir miskin oleh negara. Berikutnya, di Indonesia juga ada universalitas deklarasi HAM universal berlaku. Kemudian ada ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, serta ada landasan operasional dari pelaksanaan HAM di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ini semua bagian dari HAM yang ada dalam nilai-nilai instrumental Pancasila. Tadi sudah disampaikan bahwa nilai Pancasila itu yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, dan yang ketiga ada nilai praktis. Nanti yang praktisnya. Ini sekarang yang instrumental. Jadi HAM berada di dalam pelaturan perundang-undangan. Nah, tadi sudah dijelaskan apa saja nih yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, ada hak wanita, dan tentu ada hak anak. Tuh. Nah, berikutnya tentu negara kita adalah negara hukum. Di dalam negara hukum pasti ada yang disebut dengan supremasi hukum. Supremasi hukum itu adalah jaminan atas pelaksanaan hak asasi manusia. Negara kita adalah negara hukum atau statreh. Berikutnya
Di dalam HAM, pasal Undang-Undang Dasar 45, ada yang dikategorikan hak pribadi, ada hak politik, ada HAM dalam bidang ekonomi, ada dalam bidang hukum, persamaan kedudukan di dalam hukum, ada tata cara perlakuan di peradilan, dan tentu dalam hal pengembangan sosial budaya. Nah, sekarang pelanggaran di Indonesia. Pelanggaran di Indonesia itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Apa saja yang menyebabkan pelanggaran HAM? Yang pertama adalah sikap egois. Tentu kalian semua paham dengan sikap egois. Yang kedua, tingkat kesadaran yang kurang, sehingga menyebabkan pelanggaran HAM terjadi. Dan yang ketiga adalah sikap tidak toleran, tidak memberikan toleransi kepada orang lain. Akhirnya terjadi pelanggaran HAM. Dan ada juga di samping faktor internal ada faktor eksternal, yaitu ketidaktegasan aparat dalam penegakan hukum, karena yang satu ditindak, yang satu tidak, sehingga ketika aparat tidak menindak yang satunya lagi, memicu memunculkan pelanggaran-pelanggaran baru. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin ini yang punya kekuasaan adalah pemerintah. Ketika pemerintahnya represif atau koersif, menyelesaikan permasalahan dengan suatu tindakan yang memaksa, yang sifatnya kekerasan, maka ini sudah termasuk kategori pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketika terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi terlalu jauh jaraknya antara yang kaya dan yang miskin, tentu akan terjadi pelanggaran HAM. Itu salah satu atau beberapa faktor yang memicu terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Jadi memaknai kata-kata ini yaitu perlu di kesadaran yang tinggi, proses penyadaran bagi orang melalui sosialisasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga negara yang sengaja dibentuk untuk perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Salah satunya adalah Komnas HAM. Nah, sekarang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu ada yang disebut dengan pelanggaran HAM ringan. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini dianggapnya hal yang biasa, padahal ini kategori pelanggaran HAM. Meminta orang lain sependapat dengan dirinya, ini juga sama. Melarang orang lain untuk beribadah, ini nggak boleh, kategori pelanggaran HAM. Melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran. Melarang orang lain berpendapat, ini juga bagian dari pelanggaran HAM. Contohnya, tapi kategori pelanggaran HAM yang ringan. Tentu ada pelanggaran yang berat. Kalau tadi yang ringan, sekarang ada pelanggaran yang berat. Pelanggaran HAM berat ada 2, bahkan ada yang menyebutnya 3. Yang pertama adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah kejahatan yang bertujuan membumi hanguskan satu
generasi keturunan. Ini memang berat banget. Contohnya membunuh